Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 6B Marketing yang anggotanya terdiri dari saya, Zulkaidah Febri Melinia, dan dua teman saya, Raina Azara dan Rizky Septia. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan analisis perencanaan bisnis kami, yaitu bisnis es krim kulit pisang. Bahan bakunya adalah kulit pisang yang biasanya hanya dibuang dan hanya untuk makanan ternak seperti kambing, kerbau, dan sapi. Pengusaha olahan pisang seringkali tidak memanfaatkan kulitnya, sehingga kulit pisang hanya menjadi limbah dan tidak memiliki nilai jual. Materi yang akan kami bahas yaitu studi kelayakan bisnis yang terdiri dari aspek lingkungan, aspek organisasi dan manajemen sumber daya manusia, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik dan produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek resiko. Langsung saja kita simak videonya. Akan menjelaskan mengenai aspek lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan operasional. Di dalamnya ada pemasok. Di sini kami mendapatkan bahan baku seperti kulit pisang di tempat-tempat pengolahan seperti di pasar, di penjual gorengan, dan di penjual keripik pisang. Kami hanya memilih kulit yang masih bagus dengan warna keorenan. Untuk bahan-bahan seperti gula, susu, perasa, atau topping dan bahan es krim kami dapatkan dengan mudah di pasar tradisional dengan harga yang terjangkau. Lalu ada karyawan. Dengan usaha es krim kulit pisang ini, maka akan memiliki dampak yang baik, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, dorongan sosial ekonomi untuk hidup lebih baik, sehingga mendorong masyarakat untuk mencari pekerjaan dengan bekerja sebagai karyawan di tempat kami nantinya. Yang selanjutnya, pelanggan. Sasaran pelanggan untuk usaha es krim ini dapat dinikmati dari usia 5-30 tahun. Target pasar kami adalah kebanyakan anak-anak usia 5-16 tahun, mengingat lokasi kami berada di sekitar SD dan SMP, sehingga kami akan memiliki varian rasa yang banyak dengan tampilan warna yang menarik akan diminati oleh target pasar kami. Yang terakhir ada pesaing. Di Kota Bontang sendiri sangat banyak pesaing yang menjual berbagai macam es krim dengan rasa yang beraneka ragam. Adanya persaingan ini akan menjadi tantangan bagi kami untuk memulai usaha. Mulai dari kami membangun citra brand kami yang menggunakan kulit pisang sebagai bahan baku untuk produk es krim kami, serta kulit pisang memiliki kandungan sehat sehingga dapat menjadikan es krim kami memiliki beberapa perbedaan dengan es krim produk pesaing. Selanjutnya, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Ada tingkat persaingan yang dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah kompetitor. Di daerah sekitar usaha kami, yaitu Kota Bontang, terdapat banyak produk es krim yang dijual oleh pesaing. Lalu yang ketiga, lingkungan jauh. Di dalamnya ada aspek sosial ekonomi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Selanjutnya, aspek ekologi. Di sini kami akan memanfaatkan limbah kulit pisang dalam produksi es krim kami dengan tujuan berinovasi serta untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Fungsi manajemen dalam es krim kulit pisang meliputi yang pertama, planning. Perencanaan dari usaha ini yaitu adalah mendirikan booth atau stand yang akan berdiri di pusat keramaian dengan memperkenalkan produk es krim inovasi kepada pelanggan, yaitu es krim yang menggunakan bahan baku kulit pisang, sekaligus mengajak pelanggan untuk turut mengurangi limbah kulit pisang di lingkungan sekitar. Yang kedua, organizing. Perorganisasian dari es krim kulit pisang dilakukan dengan menggunakan model organisasi lini karena jumlah karyawan yang kecil dan struktur organisasi yang masih sederhana. Yang ketiga, actuating. Pelaksanaan dari usaha es krim kulit pisang akan dilakukan mulai pukul 9 sampai jam 6 sore dan akan beroperasi di depan Jalan Hayam Wuruk, Kampung Baru. Es krim kulit pisang ini akan berdiri di atas sebuah booth atau stand yang dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman dan terdapat satu karyawan yang melayani pelanggan. Yang keempat, controlling. Pengendalian usaha dilakukan dengan menjaga kualitas serta terus berinovasi dalam mengembangkan menu, kemasan, dan promosi produk. Kami juga akan terus memperbaiki kualitas dengan memberikan pelayanan yang baik, sopan, serta ramah.
C. Struktur organisasi. Di dalam manajemen usaha dagang es krim kulit pisang ini, kami sebagai pemilik dan pengurus terdiri dari 5 orang dalam merintis usaha ini. Jika nantinya usaha kami berkembang, maka kami berencana untuk menggunakan 1 orang karyawan. Selanjutnya untuk tugas karyawan sendiri, yaitu untuk melayani pembeli, menjaga stand, membersihkan dan merawat stand, serta peralatan yang merupakan aktiva tetap. Berikutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama dalam aspek pasar dan pemasaran ini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi pasar yang dibidik adalah semua golongan di sekitar tempat mendirikan usaha. Segmentasi pasar pada target es krim kulit pisang ini secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama segmentasi demografis. Itu untuk anak-anak sekitar umur 5-14 tahun, lalu untuk remaja umur sekitar 15-18 tahun dan dewasa 18 tahun ke atas dapat menikmati es krim kulit pisang ini. Lalu segmentasi yang kedua itu geografis, di mana es krim ini untuk wilayah dengan cuaca panas dan jarang hujan. Dan segmentasi yang ketiga yaitu psikografis, es krim kulit pisang ini ditujukan kepada masyarakat kelas sosial menengah ke bawah. Berikutnya ada targeting. Es krim kulit pisang ini merupakan usaha yang menjanjikan karena siapa saja dapat menikmatinya, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Berikutnya ada positioning. Di sini kami memiliki slogan yaitu es krim sehat dan bergizi. Limbah dari pisang ini sangat banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Oleh karena itu kami memiliki gagasan untuk memanfaatkan limbah pisang yang sangat banyak tersebut. Kulit pisang yang selama ini hanya menjadi sampah sebenarnya memiliki nilai guna yang sangat tinggi, yaitu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh karena kulit pisang ini mengandung gizi yang tinggi dan memiliki tingkat antioksidan yang tinggi pula. Berikutnya ada bauran pemasaran atau 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama produk. Produk yang ditawarkan rencananya berupa waffle bowl ice cream dengan berbagai varian rasa seperti coklat, strawberry, dan vanilla. Cup yang dipilih untuk menaruh ice cream itu berupa waffle bowl karena akan menambah kenyamanan konsumen saat memegang dan memakannya. Kami juga akan menyediakan sendok ice cream dan tisu pada setiap pembelian. Berikutnya ada price atau harga. Harga yang ditetapkan untuk setiap es krim kulit pisang adalah Rp5.000. Harga dibuat relatif murah agar terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah ke atas maupun menengah ke bawah, serta tidak memberatkan bagi anak-anak sekolah yang ingin membeli es krim dengan uang jajan hariannya. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat usaha yang dipilih saat ini adalah di rumah yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Kampung Baru Bontang Selatan. Lokasi ini terletak di pinggir jalan dan cukup strategis karena letaknya dekat dengan 2 sekolah. Yang keempat ada promosi. Strategi kami dalam memperkenalkan produk kepada konsumen dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, iklan. Strategi kami agar calon pelanggan mengetahui produk kami adalah dengan berpromosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua, personal selling. Kami melakukan kontak langsung dengan calon konsumen. Bisa dimulai dengan teman terlebih dahulu. Pertama, kami akan memberikan tester kepada teman-teman serta meminta saran jika masih ada sesuatu yang kurang. Kami juga akan meminta teman-teman untuk membantu mempromosikan es krim kulit pisang ini. Strategi yang ketiga yaitu promo dan diskon. Kami akan membuat diskon di hari tertentu, contohnya diskon di setiap hari weekend, lalu diskon pada saat hari Valentine atau pada saat bulan Ramadan, dan pada saat hari-hari penting lainnya. Kami juga menerima pembelian es krim menggunakan kulit pisang, yaitu 1 kg kulit pisang ini dapat ditukarkan dengan 1 produk es krim kulit pisang dari tempat kami. Berikutnya ada aspek teknis dan produksi. Untuk perencanaan produksinya di sini memerlukan bahan baku yaitu kulit pisang, bubuk es krim, gula pasir, air bersih, susu cair, dan perasa makanan. Langkah-langkah yang harus disiapkan untuk membuat es krim ini, yang pertama, siapkan kulit pisang. Setelah itu, potong kulit pisang, lalu cuci kulit pisang dengan air bersih. Setelah itu, rebus kulit pisang dengan air yang dicampur gula sampai kulit pisang menjadi lunak. Setelah kulit pisangnya lunak, maka kulit pisang dapat diblender dengan air yang sedikit. Kemudian, saring kulit pisang yang sudah diblender untuk mengambil ekstraknya saja. Tuangkan tepung es krim ke wadah, lalu campurkan dengan susu cair.
Setelah itu di mixer sampai tercampur, lalu bagi menjadi 3 adonan dan diberi masing-masing perasa makanan seperti vanila, stroberi, dan coklat. Selanjutnya adonan es krim itu dapat dimasukkan ke freezer, lalu setelah membeku masukkan ke dalam cup waffle dan diberi topping sesuai dengan selera. Berikutnya kemasan. Cup yang dipilih untuk wadah es krim yaitu cup waffle yang dapat langsung dimakan dan dapat mengurangi sampah plastik. Berikutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan untuk menunjang bisnis kami adalah dengan memanfaatkan chest freezer ukuran tipe AB108TX dengan kapasitas 105 liter, lalu kami menggunakan scoop dengan berbagai ukuran dan menyediakan sendok ice cream. Sedangkan untuk prasarananya kami menggunakan booth stand beroda yang didesain khusus untuk stand penjualan es krim. Berikutnya ada layout atau tata letak. Letak booth stand ini berada di depan pertokoan atau ruko yang diatur sehingga dapat secara efektif dan efisien dalam melayani konsumen untuk pembelian es krim. Berikutnya penentuan lokasi usaha. Lokasi yang dipilih adalah di Jalan Hayam Wuruk, Bontang Selatan, karena daerah ini terbilang cukup strategis dan belum terdapat bisnis serupa. Di daerah sekitar bisnis ini juga dekat dengan 2 gedung sekolah, sehingga banyaknya kegiatan anak-anak dan pelajar berlangsung. Berikutnya rencana operasi bisnis dan luas produksi. Supplier dari bahan baku yang kami butuhkan adalah penjual gorengan, pasar, dan toko bahan kue. Setelah semua perlengkapan dan peralatan siap, maka booth stand dapat segera dibuka. Kemudian pembeli akan datang dan memesan es krim sesuai dengan selera. Penjaga stand akan men-scoop es krim sesuai dengan pesanan dan ditempatkan pada sebuah waffle bowl beserta dengan sendok dan tisu. Penjaga stand berkewajiban melayani pembeli hingga pembeli selesai melakukan pembayaran. Berikutnya proses penjualan. Karyawan yang bekerja adalah sebanyak 1 orang. Karyawan mulai bekerja dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 6 sore, di mana karyawan ketika baru sampai di tempat kerja akan mulai membersihkan lingkungan sekitar stand dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penjualan. Ketika konsumen tiba, karyawan melayani konsumen dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu mulai menanyakan mereka mau memilih es krim dengan rasa apa. Setelah itu, karyawan menyediakan dan memberikan kepada konsumen, lalu menerima uang pembayarannya dan mengucapkan terima kasih, selamat datang kembali. Berikut adalah tabel dari anggaran pengeluaran bisnis kami. Dapat kita lihat jumlah dari anggaran pengeluaran bisnis kami sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya adalah net profit. Net profit memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana selisih antara laba bersih dengan penjualan yang dihasilkan. Dari perhitungan tersebut artinya selisih antara laba bersih dengan penjualan sebesar 2%. Berikutnya BEP atau break even point. Dengan menggunakan analisis BEP ini, usaha akan layak bila BEP lebih kecil dari estimasi peluang pasar yang tersedia. Dari perhitungan tersebut artinya kami perlu menjual 2.132 cup es krim kulit pisang agar terjadi break even point. Pada penjualan ke 2.133 cup, kami mulai memperoleh keuntungan. Berikutnya ROI atau Return on Investment adalah tingkat pengembalian seluruh harta yang digunakan untuk melaksanakan usaha dalam menghasilkan laba. Gunanya untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian dari seluruh harta yang diinvestasikan. Dari perhitungan tersebut artinya ROI sebesar 6%, sehingga usaha ini layak hanya jika bunga bank lebih kecil 6%. Sebaliknya bila lebih besar 6% menjadi tidak layak. Berikutnya PBP atau Payback Period merupakan suatu period yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Dari perhitungan tersebut artinya bisnis akan mencapai titik impasnya setelah kurang lebih setengah bulan. Berikutnya, aspek teknologi informasi. Kami dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan cara menggunakan komputer, laptop, dan HP untuk menyimpan data-data serta catatan dalam menjalankan usaha seperti catatan keuangan, catatan produksi, dan bahan baku. Untuk pembuatan secara manual, pembuatan es krim hanya menggunakan fasilitas teknologi berupa kompor gas dan lemari es pendingin yang memiliki fasilitas pembeku.
Selain dengan cara manual, saat ini juga terdapat mesin pembuat es krim untuk skala rumah tangga yang memiliki kapasitas produksi beragam, mulai dari kapasitas 1,5 liter sampai 3,8 liter. Mesin pembuat es krim memberikan efisiensi waktu dan kualitas produk yang jauh lebih baik dibandingkan dengan produksi es krim secara manual. Es krim yang dipasarkan dengan cara membuka kedai tersendiri tidak membutuhkan es krim maker dengan kapasitas yang terlalu besar, bahkan dengan jumlah target penjualan hingga 100 cup. Es krim masih dapat diproduksi secara manual tanpa membutuhkan es krim maker. Peralatan lain yang dibutuhkan secara mutlak adalah freezer dan kompor gas. Aspek risiko terbagi menjadi 3 bagian, yaitu risiko pada aspek pemasaran, risiko pada aspek teknis dan produksi, dan risiko pada aspek sistem informasi. Risiko pada aspek pemasaran yang pertama, masalah perubahan permintaan di pasar. Karena selera konsumen atau suatu produk berubah-ubah, risiko munculnya bosan akan es krim pasti ada meskipun kecil. Maka dari itu, perusahaan wajib memiliki prediksi dan terobosan baru sehingga konsumen memiliki loyalitas yang tinggi. Yang kedua, perang masalah harga. Saat perusahaan mengalami permintaan produk yang sedikit dan pengadaan inovasi yang rendah, perusahaan pesaing mengeluarkan produk dengan tingkat harga sistem diskon yang memainkan keadaan psikologis para konsumen. Yang ketiga, peniruan. Dengan tidak mematenkan merek, perusahaan es krim kulit pisang sangat rentan dengan adanya pemalsuan yang tentu saja merugikan perusahaan dan juga pelanggannya. Yang keempat, performa produk yang rendah. Kurangnya kinerja produk yang dapat membuat konsumen tertarik sangatlah penting. Jika pelayanan atau kinerja yang diberikan tidak memuaskan atau cenderung tidak memiliki perubahan, pelanggan akan cenderung meninggalkan produk ini. Yang kelima, promosi yang kurang baik. Promosi yang kurang baik menyebabkan produk yang dihasilkan perusahaan tidak terlalu mengambil pangsa pasar yang luas, karena terbentur pada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan promosi sehingga promosi yang dilakukan terbatas. Dan yang terakhir ada masalah pengembangan produk. Posisi produk ketika mencapai tahap decline pada produk life cycle membuat perusahaan pada tahap kritis. Sebaiknya es krim kulit pisang memiliki produk terbaru yang akan dikeluarkan sebelum mencapai tahap itu. Yang kedua, risiko pada aspek produksi dan teknis. Dalam proses produksi atau operasi produk, barang dan jasa, cukup banyak risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut antara lain, yang pertama, kerusakan kualitas. Lamanya es di dalam freezer terkadang membuat es menjadi semakin membeku dan tidak menarik dilihat ataupun dikonsumsi. Yang kedua, berkurangnya daya saing. Tidak adanya keunggulan dan kinerja produk berisiko ditinggalkan oleh pasar potensial dan membuat perusahaan tidak dapat disejajarkan dengan perusahaan pesaing. Risiko pada aspek sistem informasi. Yang pertama, risiko komputerisasi. Tidak update-nya antivirus pada komputer dapat merugikan perusahaan sehingga tidak dapat menggunakan komputer untuk mengupdate situs dan blognya. Yang kedua, minimalisasi risiko komputerisasi. Perusahaan baiknya mengaktifkan dan meningkatkan sistem keamanan pada komputer dan laptop agar mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, menetapkan kebijakan. Perusahaan es krim kulit pisang perlu mengupdate sistem antivirus mereka, membackup data-data penting perusahaan, dan memperhatikan siapa saja yang mengakses komputer mereka dengan memberi sistem keamanan bagi orang-orang yang terpercaya saja. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.